Untuk uji regresi linear berganda, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka klien 1404. Ini ya data dan hasil regresi berganda. Nah, di sini pada sheet data ada tabulasi seperti ini. Jadi nanti ini akan ditotalkan sesuai dengan variabelnya ya. Nah, total skornya nanti bisa dilihat di sini untuk total skor. Dan ini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buka aplikasi SPSS. Dan di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke variable view. Nah, kita copy yang ini. Copy seperti ini, kemudian paste di name. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan keterangannya ya. Ini copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita copy data penelitiannya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita copy. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya ini bisa langsung kita lakukan analisis. Oke, jadi untuk analisisnya itu nanti yang pertama dilakukan adalah uji asumsi klasik ya. Namun pada praktek analisis ini itu uji asumsi klasik dan regresi dilakukan secara bersamaan. Oke, seperti ini untuk caranya. Jadi klik analyze, lalu regression, linear. Nah, kita masukkan Y ke dalam dependent, kemudian X1 sampai dengan X5 kita masukkan ke independent ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik statistik. Nah, kita centang ini, collinearity diagnostic dan Dubin Weston. Continue, kemudian plot. Separate ke dalam X, S resid ke Y, normal. Nah, ini ya histogram dan normal probability plot. Continue, kemudian save, kita klik. Nah, ini kita centang standardize. Continue, lalu klik OK. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Kita lanjutkan dulu. Yang selanjutnya adalah uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas caranya seperti ini. Analyze, kemudian ini ya, non parametric test, legacy dialog. Nah, kita pilih 1 sampel KS. Nah, ini kita masukkan ini ya, unstandardized residual ke dalam test variable, lalu klik OK. Ini adalah uji normalitasnya. Kemudian di sini untuk asumsi klasik yang terakhir adalah kita menguji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser. Caranya, nah pada data SPSS ya yang tadi kita uji itu akan muncul variabel residual. Nah, ini yang tadi kita uji untuk normalitas ya. Jadi normalitas untuk regresi itu yang diuji adalah residualnya. Nah, residual ini kita transformasi dulu ke dalam nilai absolute residual. Caranya kita klik transform, kemudian compute variable, target variable kita tulis di sini abs underscore res. Kemudian untuk number expression kita klik saja seperti ini. Nah, lalu kita double klik di sini ya, abs. Kita scroll ke bawah. Nah, kita double klik ini unstandardized. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini akan muncul satu variabel baru ya, abs residual atau absolute residual. Nah, untuk uji heteroskedastisitas caranya seperti ini. Analyze, regression, linear. Nah, kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan kembali X1 sampai dengan X5 ke sini ya. Nah, kemudian untuk dependentnya kita masukkan nilai ini, absolute residual ini, abs res ini ya, ke dalam dependent. Nah, ini bisa langsung kita oke saja, jadi tidak perlu kita setting lagi di sini. Oke. Nah, ini adalah nilai dari uji heteroskedastisitasnya. Nah, supaya tidak tertukar kita beri nama, double klik.
ini ya. Oke, selanjutnya bisa kita lakukan interpretasi. Nah, yang pertama di sini adalah uji normalitas. Nah, uji normalitas itu kita peroleh nilainya dari sini ya, dari tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, di sini kita lihat ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai Kolmogorov dan nilai Monte Carlo. Ini ya, ini asymptotik, ini adalah nilai dari Kolmogorovnya, kemudian ini Monte Carlo nya yang ini. Jadi kedua nilai ini harus di atas 0,5 ya, baru 0,05 baru dikatakan terdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya adalah 0,199 dan 0,189. Nah, ini sudah lebih besar, maka untuk data penelitiannya ini dikatakan terdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji autokorelasi yang menggunakan nilai Durbin Weston. Nah, nilai DW ini kita peroleh dari sini. Nah, ini ya, Durbin Weston ini nilainya adalah 1,847. Jadi nilai Durbin Weston ini harus lebih besar dari DU, lebih kecil dari 4 min DU. Jadi harus di antara ini ya. Nah, di antara DU dan 4 min DU. Kita lihat nilainya 1,847. Nah, ini sudah lebih besar dari DU namun lebih kecil dari 4 min DU, maka di sini tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, dari mana nilai DU-nya? Nanti di sini sudah ada tabelnya ya. Nah, sudah saya sertakan, nanti tinggal dilihat di sini untuk nilai DU-nya, DL dan DU-nya. Oke, selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Nah, multikoliniaritas kita dapat dari sini nilainya. Yang kita gunakan adalah VIF. Ini ya, VIF. Jadi nilai VIF ini harus di bawah 10. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 10 ya, maka tidak terjadi masalah multikoliniaritas. Nah, yang terakhir ini uji heterosklerositas. Ini ya, yang terakhir ini. Jadi nilainya ini kita lihat hanya sig-nya saja. Nah, sig ini harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan tidak terjadi masalah heterosklerositas. Nah, di sini seluruhnya sudah lebih besar, maka tidak terjadi masalah ya. Nah, sampai tahap ini dapat disimpulkan bahwa untuk data penelitiannya itu sudah memenuhi kriteria asumsi klasik. Artinya adalah data ini bisa digunakan untuk pengujian regresi. Nah, yang terpenting dari uji regresi itu adalah asumsi klasiknya ya. Jadi untuk hasilnya itu nanti bagaimanapun itu tidak masalah, yang penting asumsi klasiknya sudah terpenuhi. Nah, untuk regresi linear berganda yang pertama kita lihat adalah nilai dari koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu R² atau R kuadrat. Kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini ya, R². Jadi R²-nya adalah 0,298. Nah, di sini artinya variabel X1 sampai dengan X5 mempengaruhi atau dapat menjelaskan variabel Y sebesar 29,8%, sedangkan sisanya di luar dari penelitian ini. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti pengaruh secara bersama-sama itu sebesar berapa persen. Nah, besarnya adalah 29,8%. Selanjutnya adalah uji F simultan. Uji F kita peroleh dari sini ya, dari tabel ANOVA. Nah, ini sig. Nah, sig ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi variabel X1 sampai dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan penggunaan atau variabel Y. Jadi sig-nya ini lebih kecil dari 0,5 ya, maka ini F simultannya berpengaruh. Nah, yang terakhir di sini adalah uji T parsial. Nah, biasanya ini digabung sekalian dengan uji hipotesis ya. Nah, T parsial kita peroleh dari tabel sini ya, koefisien. Nah, di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari unstandardized B kalau di sini. Nah, kalau di interpretasi itu nilai unstandardized B itu adalah nilai koefisien regresi ya. Nah, ini koefisien regresi atau B, beta. Nah, dan nilai sig-nya yang ini. Nah, untuk koefisien regresi menunjukkan arah dari pengaruhnya. Pengaruhnya itu positif atau negatif. Kemudian sig menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, contoh untuk variabel X1. Jadi X1 ini memiliki pengaruh positif karena ini tidak ada tanda minusnya ya.
positif, tidak signifikan karena nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Nah, untuk X3 memiliki pengaruh negatif tidak signifikan karena di sini ada tanda minusnya. Kemudian untuk variabel X5 ini memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, ini ya, signifikan karena nilai signya ini lebih kecil dari 0,5. Jadi, pada kesimpulan pengujian ini dapat diketahui bahwa data penelitian seluruhnya sudah memenuhi kriteria asumsi klasik. Kemudian nilai R square-nya sebesar 0,298 atau 29,8%. Seluruh variabel X1 sampai dengan X5 ini berpengaruh secara simultan. Ya. Kemudian secara parsial yang berpengaruh hanya variabel X5. Oke, seperti itu untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.